Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kematangan gonad indukan. Pemijahan indukan lele akan berjalan mulus dan berjalan lancar apabila kedua indukan lele matang gonad. Andai kata salah satu dari indukan lele tersebut kurang matang gonad, maka dapat dipastikan pemijahan tersebut akan berjalan kurang lancar. Misalnya indukan betina sudah terlihat gendut dan matang gonad, tapi indukan jantannya belum matang gonad. Salah satu saja tidak menunjang dalam hal kematangan gonad, itu dipastikan tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu kematangan gonad ini apa? Dan ditopang oleh apa saja? Untuk mengetahui kematangan gonad itu seperti apa? Nah, di sini saya akan coba menjelaskannya secara detail. Kematangan gonad indukan lele itu ditunjang oleh 3 hal. Yang pertama oleh tempat atau kolam indukan, yang kedua oleh pakan, penunjang dari kematangan telur indukan dan juga kematangan dari indukan jantannya, yang ketiga waktu. Banyak sekali para pembudidaya ikan lele kurang menyadari bahwasanya kematangan gonad indukan lele juga membutuhkan 3 hal ini, antara tempat, pakan, dan waktu. Yang pertama, induk lele gonad itu membutuhkan tempat. Untuk jenis kolam, kalian bisa memilih dengan bebas, mau kolam terpal, mau kolam beton, ataupun kolam tanah, bisa kita lakukan untuk menempatkan indukan dan mengurus indukan. Untuk ukuran kolam sendiri, jangan yang sempit-sempit amat. Minimal untuk mengurus indukan, kita harus memiliki kolam ukuran lebar 2 meter, panjang 3 meter, tinggi 1 meter, dengan ketinggian air 60 cm. Itu adalah kriteria tempat yang cocok untuk mematangkan gonad indukan. Bagaimana kalau ngurus indukan tersebut di tong atau di box bekas kulkas? Kalau menurut saya sendiri itu kurang memadai, terlalu sempit untuk ditempati oleh indukan. Selanjutnya, kematangan gonad indukan lele itu ditunjang dengan adanya pakan. Pakan di sini terbagi menjadi 3. Ada pakan pabrikan, ada pakan yang berbentuk daging, ada pakan yang berprotein hewani tinggi. Yang pertama, pakan pabrikan, asumsinya itu sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Jadi harus kita memberikan pakan pabrikan. Pakan pabrikan terbaik yang sering saya gunakan di sini 781 Polos, produk dari Sentral Pangan Pertiwi. Di samping itu ada juga pakan daging-dagingan seperti usus atau limbah daging ayam atau juga limbah daging sapi atau pemotongan hewan lainnya, bisa kita berikan ke induk lele untuk menopang kematangan gonad indukan. Di samping itu, jangan kita lewatkan pakan yang satu ini, karena pakan yang satu ini memiliki kandungan protein hewani yang cukup tinggi, yaitu keong dan kijing. Jika kalian asing dengan nama ini, silahkan kalian searching aja di Google, ketikkan nama keong atau kijing, pasti gambarnya ada. Mudah-mudahan di daerah kalian terdapat banyak hewan ini, karena hewan ini dagingnya itu sering saya gunakan untuk pakan indukan lele dan cukup menunjang dalam hal kematangan gonad. Yang terakhir, yang menunjang kematangan gonad indukan lele adalah waktu. Tanpa kalian sadari bahwasanya indukan lele matang gonad bukan hanya butuh tempat dan pakan, induk lele juga butuh waktu. Seperti halnya pertumbuhan ikan lele yang kita budidayakan, dia butuh waktu. Sama halnya dengan indukan yang kita urus untuk matang gonad, itu butuh waktu. Jangan pernah mimpi kalian mijahkan hari ini, 2 minggu kemudian indukan lele bisa dipijahkan. Terlalu tinggi mimpimu, karena induk lele matang gonad juga butuh waktu. Manajemen waktu yang saya gunakan selama mengurus indukan di sini, dari pemijahan pertama menuju ke pemijahan kedua, lamanya 3 bulan. Itu waktu yang saya gunakan. Kalau kalian sendiri silahkan, mau 1 bulan manajemen indukan, atau mau 2 bulan, terserah. Tapi kalau saya sendiri, memanage indukan itu 3 bulan. Dan hasilnya seperti ini. Ini indukan lele jantan, ini indukan lele betina. Silahkan kalian perhatikan. Dari isi telurnya saja udah beda. Beginilah jika kita memanajemen indukan selama 3 bulan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kematangan gonad indukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat mengedukasi kalian. Saya Jajang Jamaluddin, salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.